Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan ke-100 operasi True Promise 4 dan menargetkan sejumlah sasaran di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan gelombang serangan ke-100 tersebut juga untuk mengenang mantan pemimpin Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah. Serangan dilakukan sebelum kesepakatan gencatan senjata. IRGC menyatakan telah menargetkan lebih dari 25 sasaran strategis, termasuk 13 fasilitas energi di Timur Tengah. Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk pabrik petrokimia milik perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi, serta fasilitas minyak perusahaan Amerika Serikat di Saudi. Sebuah rumah warga di Baghdad, Irak dihantam serangan udara menyebabkan sedikitnya 2 warga sipil tewas. Hingga kini otoritas setempat masih menyelidiki sumber serangan. Serangan udara pada Selasa malam menghantam sebuah rumah warga hingga terbakar hebat. Ledakan susulan terdengar saat api terus membesar, memicu warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, sedikitnya 2 warga sipil dilaporkan tewas, sementara sejumlah lainnya terluka. Hingga kini otoritas tempat masih menyelidiki sumber serangan. Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Iran mengkonfirmasi serangan yang diluncurkan ke Uni Emirat Arab dan Kuwait. Iran menyebut serangan tersebut sebagai balasan atas serangan terhadap fasilitas minyak di Pulau Lavan. Atas serangan ini, pemerintah Uni Emirat Arab atau WA menyampaikan kecamannya terkait serangan Iran yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis negara di kawasan Teluk, termasuk WA, negara-negara Arab yang tergabung dalam kerjasama Teluk atau GCC dan Yordania. What we are witnessing is a dangerous shift toward targeting civilian infrastructure with an aim of undermining economic stability rather than achieving legitimate military objectives. Moreover, let me be very clear on this point. Attempts to frame this conflict as a religious war are misleading and do not reflect reality. This is a matter of security, sovereignty, and international law, not religion. I repeat, it is not a religious war. Even more concerning is the pattern we are witnessing. Iran is directing the majority of its attack toward neighboring countries that have not initiated. Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguannya. Mereka mempertanyakan komitmen kedua negara tersebut untuk menepati perjanjian. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن. اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن، از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن. برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن، ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است.
Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Sementara itu, mantan Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat, Joe Kent, melontarkan peringatan keras terkait upaya perdamaian ini yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Kent menyebut adanya resiko sabotase dari pihak sekutu, khususnya Israel, yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri menyambut positif gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah berharap langkah ini jadi awal berhentinya perang. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang berlaku selama 2 pekan. Melalui Kemenlu, pemerintah Indonesia menilai kesepakatan gencatan senjata mencerminkan adanya upaya membuka ruang komunikasi di tengah memanasnya konflik. Kemenlu menilai momentum gencatan senjata ini menjadi awal yang positif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi. Dan Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Dan kita kembali menegaskan pentingnya untuk semua pihak terkait menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta selalu mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.